Seth Rollins akhirnya berhasil kalahkan Cody Rhodes. Stephanie McMahon jadi satu-satunya bintang yang kalahkan Tiffany Stratton di tahun ini. The Bloodline mau bubar lagi. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE Crown Jewel tahun 2025. Pertandingan pembuka untuk acara premium WWE Crown Jewel malam ini adalah Australian Street Fight antara Big Bronson Reed dan The Tribal Chief Roman Reigns. Dari awal Roman langsung ambil alih. Reed dibanting ke turnbuckle, ditonjok bertubi-tubi, terus dihantam pakai gerakan drive-by klasiknya. Terus habis itu Roman udah keluarin senjata khasnya Australia, tongkat kriket sama bolanya. Dia mukul Reed di bagian rusuk, keras banget. Tapi Reed gak terima dan langsung ngebales. Pakai kekuatan dan badannya yang gede, Roman gak mau kalah juga dong. Dia gaya-gayaan pakai kendo stick terus langsung dipukul ke rusuknya Reed. Penonton makin gila waktu Roman ambil mic dan teriak, "Port, kalau kalian mau meja, acknowledge me." Arena pun meledak. Tapi sebelum spot meja itu kejadian, Reed nyerang dari belakang dan nge-smash tangga ring ke kepala Roman. Terus dia juga fokus ngerusak rusuk Roman yang udah lemah. Reed benar-benar brutal, tapi Roman walau kesakitan masih sempat balas dengan Samoan Drop. Tapi Reed masih belum mau tumbang. Pas Roman mulai balik unggul lagi, tiba-tiba Bron Breakker nge-spear Roman. Reed dan Breakker lanjut nge-powerbomb Roman, hancurin meja komentator. Otomatis itu bikin The Usos datang. Si kembar ini langsung ngelibas Reed dan Breakker pakai super kick dan hip attack. Tapi ya nggak lama Breakker ngebanting Jimmy ke barikade. Dan Jay malah salah spear, nabrak Roman sampai tembus meja. Itu bikin Breakker nyeruduk Jay pakai spear. Reed langsung terbang dengan tsunami. Dan gitu aja Big Bronson Reed berhasil kalahkan Roman Reigns. Habis match, Roman bilang ke The Usos kalau orang-orang sekarang mikir Roman itu nggak bisa menang sendirian. Roman bilang kalau dia itu sayang mereka, tapi dia nggak mau lihat buka The Usos lagi sampai lewat Natal. Jay ngebales, bilang kalau Roman bakal selalu mikirin dirinya sendiri dan ninggalin saudaranya. Dan momen itu berasa kayak pondasi The Bloodline mulai retak lagi. Pertandingannya seru banget. Vibes-nya emang berasa kayak main event kelas Roman Reigns, dan Bronson Reed juga bener-bener nunjukin kalau dia pantas ada di level itu. Roman jarang banget kalah di pertandingan tunggal selain sama Cody Rhodes di WrestleMania 40. Jadi ini kemenangan gede banget buat Reed. Match-nya solid, storytelling-nya juga nyampe. Selanjutnya, giliran Stephanie McMahon lawan Tiffany Stratton. Champion versus champion. Dua rekor tak terkalahkan dari dua brand yang berbeda untuk perebutkan gelar Women's Crown Jewel Championship. Dari awal udah kelihatan tekniknya rapi, intens dan presisi banget. Faker dengan gaya teknikalnya, Tiffany dengan atletis dan flair-nya. Tiffany sempat ngehajar pakai Alabama Slam dan Springboard Elbow, tapi Faker balas dengan submission yang sadis, tendangan dan meteora yang brutal. Duel jadi makin panas, Falcon Arrow, sampai Devil's Case yang akhirnya bisa ngebuka Faker, kesempatan buat ngehantam Tiffany pakai spinning corkscrew splash, dan ngasih Tiffany kekalahan pertamanya di tahun 2025. Arena langsung meledak, Triple H sendiri masuk ring buat mahkotain Faker. Faker nangis, ngucapin terima kasih buat Australia, fans, dan bilang, sekarang aku jadi percaya sama diriku sendiri. Pertandingannya keren banget, dua-duanya tuh atlet yang luar biasa. Stephanie McMahon jadi bintang pertama yang ngalahin Tiffany Stratton tahun ini. Aku sebenarnya pengen lihat durasi matchnya lebih panjang, tapi buat waktu yang mereka punya, hasilnya mantep banget. Matchnya fun, cepet, dan dua-duanya tampil keren. Di backstage, Paul Heyman datangin Reed dan Breakker, ngucapin selamat dan bilang mereka berdua adalah masa depan industri ini. Tapi waktu Breakker nanya kalau nanti Cody Rhodes yang menang, gimana? Heyman cuma senyum tipis dan bilang, kalian berdua udah tahu jawabannya. Oke, lanjut ke pertandingan legendaris, AJ Styles lawan John Cena. Dua living legend gak berantem buat gelar tapi buat legacy. Styles baru aja ngumumin kalau tahun 2026 bakal jadi tahun terakhirnya, resmi mulai retirement tournya sendiri. Dari lock up pertama aja udah kelihatan ini bukan sekedar match, ini itu seni. Dua veteran yang tahu gimana bikin tiap detik di ring punya makna. Styles duluan nyerang dengan combo khasnya, tapi Cena langsung ngebalas dengan shoulder tackle, terus lanjut five knuckle shuffle.
Habis itu, matchnya jadi kayak surat cinta buat dunia wrestling. Keduanya mulai ngeluarin tribut dari berbagai era. Cena ngehajar pakai skull crushing finalinya The Miz, Styles balas dengan Torture Rag Bomb, Cena ngekunci STFU versi lama, Styles counter dengan Coquina Clash-nya Samoa Joe, terus Cena balik lagi dengan Walls of Jericho. Tiap momen itu kayak penghormatan buat para legenda yang pernah mereka lawan, pelajari, atau bahkan inspirasikan. Terus, tiba-tiba Cena ngehajar pakai Sister Abigail, ngerasuki semangatnya Bray Wyatt, dan arena langsung nyala dengan cahaya Fireflies. Styles balas dengan Angel's Wing, bahkan Dead Eye-nya Adam Page. Cena lanjut dengan draping DDT ala Orton, terus kasih RKO. Tapi Styles balikin momentum pakai attitude adjustment, terus niru gaya Cena dan nge-impress gaya Shawn Michaels juga. Kasih switchin music, tapi Cena masih bisa bertahan. Di menit-menit terakhir bener-bener epic. Cena tahan dari phenomenal forearm. Styles juga selamat dari EE. Tapi pas Cena ngehajar Tombstone Pile Driver diikuti satu lagi attitude adjustment terakhir, pertandingan epic ini akhirnya selesai. Habis match, mereka berdua saling peluk, Cena angkat tangan Styles, Styles balas ngangkat tangannya Cena. Menurutku ini pertandingan yang luar biasa, yang benar-benar sebanding sama hype-nya. Awalnya agak pelan, aku pikir, mungkin dua-duanya ini udah di penghujung karir jadi emang bakal pelan. Tapi pas panas, gila. Itu jadi magis banget. Dua jiwa gulat sejati, ngasih penghormatan buat karir panjang mereka dan rival-rival mereka. Momen langka kayak gini tuh emas, aku suka tiap detik di pertandingan ini. Habis itu, suasananya berubah. Kita masuk ke Women's Tag Team Showcase antara The Kabuki Warriors melawan Io Sky dan Rhea Ripley. Begitu bel dibunyikan, Asuka dan Kairi Sane langsung nyerang duluan. Bikin tone match-nya kejambangan. Pertukaran serangan antara Asuka dan Io Sky itu yang paling emosional, intens, dan personal. Io bener-bener disiksa, ditendang brutal, di double stomp sama Kairi, tapi dia nggak nyerah. Io berjuang balik sedikit demi sedikit. Begitu Rhea akhirnya bisa masuk, dia langsung bersih-bersihin ring. Clothesline, drop kick, power move-nya gila banget. Tapi Kabuki Warriors mainnya licik dan cerdas. Tiap kali Io mau bangkit, langsung dipotong, ngedouble team terus. Rhea juga dijaga biar nggak bisa bantu. Tapi keatletisan Io akhirnya jadi penyelamat pas dia lompat Asai Moonsault keluar ring. Bikin penonton langsung heboh. Di dalam ring, Asuka sempat ngehajar Kinshasa, Rhea balas dengan Razor's Edge, terus Io lanjut dengan Over the Moonsault, tapi Asuka nyelamatin Kairi tepat di detik terakhir. Rhea akhirnya bisa ngangkat Asuka ke posisi electric chair dan ngebanting ke turnbuckle, nyiapin buat bantingan Avalanche Riptide. Tapi Kairi datang nyelamatin. Rhea nendang Kairi dari apron, terus lanjut kasih satu lagi Riptide dan nge-tag Io Sky buat luncurin Over the Moonsault. Ripley dan Sky pun memenangkan pertandingan. Pertandingannya agak kepanjangan sih, tapi kualitasnya solid. Aku pribadi kurang suka babyface menang secepat ini, tapi karena ini di negaranya Rhea Ripley, ya masuk akal juga sih. Mungkin bakal lebih seru kalau The Kabuki Warriors lebih sering curang buat nambah near fall dan tensi, tapi untungnya penonton berhasil panas di menit-menit akhir. Jadi overall ini tetap pertandingan yang bagus dengan kerja keras dari semua yang terlibat. Waktunya main event. Seth freaking Rollins lawan The American Nightmare Cody Rhodes buat WWE Crown Jewel Championship. Dari detik pertama aja udah kerasa, ini bukan sekedar match, ini urusan personal. Cody langsung ngangkat Rollins dengan delay suplex yang bikin seluruh arena tahan nafas. Tapi habis itu Rollins langsung nge-snap. Dia seret Cody ke barikade, ngebanting, terus stomp Cody di atas meja komentator. Pas masuk ke ring, Rollins mulai main otak. Dia nargetin lengan Cody, ngeledek dia pakai gaya jab khasnya Dusty Rhodes. Cody sempat bangkit, penuh emosi, tapi Rollins selalu punya jawaban. Sit out powerbomb, pedigree, figure 4 leg lock, semua dikeluarin tapi masih belum cukup. Terus tiba-tiba Cody keluarin vertebreaker, lanjut Cody cutter, terus crossroads, dan Rollins masih bisa kick out. Rollins udah mulai panik, desperate, dia coba dapat stomp yang entah gimana masih belum cukup juga buat kalahin Cody Rhodes. Terus Rollins keluar ring ke area timekeeper dan ngeluarin Rolex, jam tangan yang dulu dikasih Cody habis WrestleMania 40. Simbol respectnya mereka berdua yang sekarang berubah jadi senjata. Pas wasit lagi down, bam, jam itu nemplak ke muka Cody. Kasih satu stomp, terus satu lagi stomp dari second rope. Seth Rollins akhirnya ngalahin Cody Rhodes. 3 tahun obsesi akhirnya lunas.
Triple H turun ke ring, nyikat sabuk kronjul di pinggangnya Seth terus ngasih cincin resminya. Rollins berdiri di tengah ring, keringetan, penuh emosi dan bilang, banyak orang bermimpi hal yang mustahil, tapi cuma satu orang yang bisa sampai ke puncak tertinggi. Kembang api pun meledak, Stephanie Fekir, sang juara wanitanya, naik ring dan 2 juara kronjul berdiri bareng buat nutup acara. Seperti biasa, Cody Rhodes dan Seth Rollins ngasih pertandingan berkualitas tinggi kayak trilogi mereka di tahun 2022. Emang sih menurutku agak kepanjangan, jadi penonton juga sempat agak down di tengah-tengah match, tapi tetap pantas banget buat jadi main event. Tapi dari sisi cerita, Rollins menang tuh masuk akal banget dan pas buat momen kayak gini. Oke, WWE kayaknya dengerin kritikanku nih dari beberapa acara premium terakhir. Kali ini mereka benar-benar ningkatin kualitasnya. Aku suka konsep 5 match yang solid dalam satu acara, tapi jeda antar matchnya tuh ya ampun, lama banget. Secara keseluruhan ini jauh lebih baik dari PLE yang sebelumnya. Emang nggak banyak kejutan, tapi penonton port di Australia ini itu luar biasa. Energi mereka ngangkat seluruh acara, bikin aku enjoy nonton Kronjul kali ini. Tapi menurut kalian gimana WWE Kronjul tahun ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.